Kiprah almarhum Kiai Haji Ali Maksum tidak hanya di pesantren. Beliau juga berperan di organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, sampai dengan 1984 yang berjasa mengantarkan Nahdlatul Ulama ke Khittah Perjuangan 1926. Di samping tentu saja kiprah beliau yang bisa kita lihat dalam bidang keagamaan dan khususnya dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah beberapa tahun menjadi Rais Syuriah di daerah istimewa Yogyakarta, dan kalau bisa disebut puncak karir, maka beliau pernah menjadi Rais Am Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai 1984, yang salah satu keputusan monumental yang sampai hari ini diabadikan dan kita banggakan semua sebagai anggota Nahdlatul Ulama adalah penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Kiprah pengabdiannya juga ditunjukkan di dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga melihat kiprah beliau di pemerintahan. Beliau adalah staf pengajar atau dosen di UIN Sunan Kalijaga atau dulu IAIN Sunan Kalijaga. Beliau juga diangkat oleh pemerintah menjadi salah seorang tim penerjemah Al-Quran Kementerian Agama yang pertama kali. Demikian juga beliau adalah seseorang yang pernah menjadi anggota konstituante. Ini menunjukkan beliau punya concern yang tinggi untuk ikut memikirkan apa yang menjadi masalah-masalah yang ada di masyarakat dan negara ini. Saya melihat Mbah Ali ini seorang kiai yang luar biasa karena kedekatan beliau dengan para santri ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Banyak santri-santri beliau yang kemudian ketika memanggil Mbah Kiai Ali waktu itu dengan sebutan Bapak. Sebagai anak bungsu di keluarga Mbah Kiai Ali Maksum, saya bisa merasakan pada saat itu di mana di balik ketokohan seorang Mbah Kiai Ali Maksum, di balik kesibukannya yang luar biasa, tetap di dalam keluarganya selalu dengan guyon-guyonnya yang segar. Dan pada saat sekarang ini saya baru bisa menyadari betapa guyon-guyon segar itu sangat penting dalam kehidupan kekeluargaan kita. Apabila kita melihat sosok Kiai Haji Ali Maksum rahimahullah, maka kita bukan hanya melihat sosok seorang guru, seorang kiai, atau orang tua yang baik. Beliau juga adalah penggerak. Beliau juga adalah da'i. Beliau orang yang punya concern terhadap masyarakatnya. Jadi beliau sosok bukan hanya orang yang mencukupkan diri di keluarganya saja, tapi juga di pesantrennya saja, tetapi juga beliau menggerakkan masyarakat untuk bisa lebih berdaya, untuk lebih bisa lebih menghayati keagamaannya, lebih mengurusi apa yang menjadi keprihatinan, kepedulian kepada umatnya. Sepeninggal wafatnya Kiai Haji Ali Maksum pada 10 Jumadil Awal 1940 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Desember 1989 Masehi, maka putra-putri berinisiatif mendirikan Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tahun 1990. Hingga saat ini, Yayasan Ali Maksum dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan berkiprah dan berkhidmah dalam membina umat. Alhamdulillah, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta di dalam kiprahnya juga senantiasa memikirkan,
mengedepankan kemaslahatan umat. Di antaranya kami ada pengajian rutin Jumat subuh, pengajian rutin Jumat Legi, ada berbagai event-event kemasyarakatan yang juga kita adakan. Menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki integritas dan wawasan keilmuan dengan landasan keimanan dan akhlakul karimah. Saat ini Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum memiliki beberapa unit lembaga pendidikan sebagai upaya melestarikan budaya mutafaqquh fiddin. Di antaranya adalah Madrasah Diniyah dan TPQ Plus, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Takhusus Quran, Lembaga Kajian Islam Mahasiswa, dan Ma'had Ali Krapyak. Beberapa sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak di antaranya adalah sistem formal sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, serta metode Bandungan dan Sorogan sebagai metode khas pondok pesantren. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta akan terus berikhtiar dalam meneruskan tradisi mutafaqquh fiddin, kiprah perjuangan santri untuk bangsa dan negara, meniti jejak keteladanan yang telah ditorehkan para ulama pendahulu.